Di ufuk fajar abad ke-17, pelabuhan Eropa terbangun. Kapal-kapal tinggi bersandar, peti-peti menunggu nasib. Di atas meja kayu, buku besar terbuka. Tinta menulis angka. Gula 4.000 ton. Keuntungan 180.000 pound. Inilah segitiga perdagangan. Barang dari Eropa ke Afrika, manusia dari Afrika ke Amerika, hasil bumi dari Amerika kembali ke Eropa. Pantai emas tahun 1710. Benteng berdiri, meriam mengarah ke laut. Kapal-kapal menanti di lepas pantai. Di dalam gudang, barang ditukar. Kain, senjata dan manik-manik untuk manusia. Malam di geladak kapal, lentera berayun. Daftar muatan diperiksa. Inilah yang mereka sebut Middle Passage. Ruang di lambung kapal dibagi rapat. Satu manusia untuk setiap 6 kaki persegi. Ini bukan ruang hidup. Ini ruang kargo. Barbados, 1723. Kapal merapat, gerobak bergerak ke pedalaman. Ladang tebu sejauh mata memandang. Di perkebunan, tebu masuk ke penggilingan. Asap mengepul dari rumah perebusan. Gula mentah lahir di sini. London, 1734. Para pedagang melangkah ke kedai kopi. Di tangan mereka, kertas-kertas yang menentukan nasib jauh. Di dalam, mereka menunjuk peta. Karibia, rute-rute baru, keuntungan baru. Tinta membubuhkan tanda tangan. Segel lilin menutupnya. Tertulis jelas, yang diasuransikan adalah muatan manusia. Di Bank of England, koin-koin masuk. Catatan dibuat. Modal dari koloni mengalir ke pusat kekaisaran. Dari Karibia ke London. Dari 0 menjadi 2,4 juta pound. Tahun 1700 hingga 1750. Galangan kapal di Bristol sibuk. Satu kapal berarti pekerjaan bagi ratusan orang dan keuntungan bagi segelintir orang. Pabrik kali. Satu kapal butuh 20 mil kali. Industri baru tumbuh dari permintaan laut. Tungku menyala, besi meleleh, menjadi rantai, menjadi jangkar, menjadi borgol. Pabrik tekstil, katun dipintal, kain ini akan berlayar ke Afrika Barat untuk ditukar lagi. Liverpool, 1760. Rumah pedagang berdiri megah. Dibayar dengan gula. Dibayar dengan nyawa. Di halang besar, teh disajikan. Gula putih dimasukkan ke cangkir. Dari kemewahan menjadi kebutuhan. Konsumsi gula per kepala naik tajam. 1650 ke 1800. Dunia menjadi manis dengan harga yang pahit. Paris, rumah coklat. Kakao bertemu gula. Selera Eropa berubah selamanya. Toko tembakau. Daun dari Virginia ditimbang. Pasar baru, kecanduan baru, pajak baru. Dari ladang Virginia ke toko London. Rantai pasokan yang menghubungkan benua. Lantai bursa 1755. Teriakan, kertas berpindah tangan. Harga ditentukan di sini. Sertifikat saham. Royal African Company. Margin keuntungan tertulis jelas. Di ruang direksi, keputusan dibuat. Dividen 12%. Peta Afrika di dinding. Gudang penuh ram. Tong-tong digulingkan ke kapal. Cairan yang memabukkan dan menguntungkan. Kapal dagang berlayar dalam formasi. Kapal perang mengawal. Inilah perdagangan yang dilindungi negara. Kantor bea cukai. Stempel menghantam kertas. Bea masuk dibayar. Negara dapat bagian. Pintu perbendaharaan terbuka. Peti-peti masuk. Pendapatan kolonial menumpuk. Tahun 1750.
26% pendapatan pemerintah Inggris berasal dari bea kolonial. Nan, 1780. 3 kapal diluncurkan sekaligus. Kota bersorak. Mesin ekonomi berputar. Rumah hitung di Belanda. Sempoa bergeser. Koin ditumpuk. Kekayaan dihitung, dingin dan teliti. Biara di Portugal. Buku besar mencatat sumbangan. Lilin emas di altar. Gereja pun menanam modal dalam dagang ini. Kapal Spanyol membongkar perak batangan. Bersama gula dan tembakau, perak mengalir ke Eropa. Di kota-kota Eropa, rumah baru dibangun. Kekayaan pedagang menjadi batu dan semen. Pertumbuhan kota dibayar laut. Ruang kuliah 1760. Profesor menunjuk globe. Mahasiswa mencatat. Dunia dijelaskan dari sudut pandang pemenang. Mesin percetakan bekerja. Halaman demi halaman tentang perdagangan kolonial. Narasi resmi sedang ditulis. Papan bursa, harga gula dinaikkan. Keputusan kapur menentukan hidup di seberang lautan. Kantor asuransi. Nama kapal dicoret. Tertulis, lunas. Risiko menjadi industri. Malam hari di pelabuhan, tong-tong digulingkan tanpa bendera. Penyelundupan untuk menghindari bea. Bahkan kejahatan pun mencari untung. Ruang sidang, sengketa kargo. Hukum dibuat untuk melindungi modal, bukan manusia. Peta hangat kekayaan tahun 1800. Kota pelabuhan menyala paling terang. Modal terkonsentrasi di tepi laut. Pabrik-pabrik awal. Katun masuk, kain keluar. Keuntungan perdagangan diinvestasikan kembali ke industri. Sertifikat saham kereta api 1840. Diletakkan bersama saham gula dan kapal. Uang lama membiayai dunia baru. Debat penghapusan perbudakan 1807. Di parlemen, kata-kata diadu. Sementara buku besar tetap terbuka. Buku kompensasi 1830-an. Nama pemilik perkebunan dicatat, bersama jumlah pembayarannya. Yang dibayar bukan mereka yang bekerja. Perkebunan kosong. Roda kincir berhenti. Angin melewati ladang yang sunyi. Arsip bank. Buku besar dari 1650 hingga 1850. Debu terangkat. Sejarah belum selesai. Grafik tumbuh. Pelayaran, perbankan, asuransi, manufaktur. Semua sektor ini disubsidi oleh perdagangan yang sama. Kutub ke hari ini. Distrik finansial, kaca dan baja. Garisnya lurus, tapi fondasinya lama. Di museum, pengunjung menatap model kapal. Peta di dinding menyala. Kita melihat ke belakang, dari gedung yang dibangun ke depan. Jari menelusuri nama dalam buku kas tua. Halaman beralih ke ringkasan laba. Angka-angka itu masih berbicara. Layar terbelah. Pelabuhan 1700 dan pelabuhan hari ini. Peti bergerak. Sistem bertahan. Perpustakaan universitas. Seorang mahasiswa membuka database. Catatan kolonial. Arsip tidak pernah diam. Lini masa bergolak. 1600 hingga 1900. Kapal, koin, pabrik. Ikon-ikon di sepanjang garis yang sama. Mangkuk gula. Gedung bank. Kain. Model kapal. Kepingan-kepingan dari mesin yang sama. Satu lilin menyala. Halaman buku kas berbalik sendiri. Pelabuhan modern saat senja. Kontainer ditumpuk seperti tong di abad ke-17. Skalanya terbentang. Catatan-catatan itu tetap ada.